Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Tiara Zara yang sedang berjaga di Poliklinik Pasundan pada pagi hari ini. Di sini saya izin untuk mengkonfirmasi biodata Ibu sebelumnya, apakah sudah sesuai atau belumnya Ibu ya. Ibu dengan Ibu siapa? Dokter Siti, Dok. Ibu Siti, saat ini tempat lahirnya kapan, Bu? 8 Mei 1999. 8 Mei. Ibu berarti umurnya sekarang berapa? 22, Dok. 22. Alamat Ibu di mana? Di Jalan Kalimantan. Jalan Kalimantan. Baik, apakah benar Ibu dengan nomor rekam medis 240010005? Baik, sudah sesuai ya Ibu ya. Ibu, baik, di sini saya akan melakukan konseling dan juga edukasi terhadap penyakit diabetes. Nah, tujuannya ini untuk menjaga kadar gula darah tubuh Ibu dan nantinya akan untuk menghindari terhadap komplikasi-komplikasi di diabetes ini. Nah, sebelumnya apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Tidak ada. Nah, baik, sebelum itu saya ingin memberitahu Ibu untuk kadar gula darah pada saat puasa itu sekitar 80 sampai 130 mili per desiliter, dan untuk setelah makannya itu sekitar kurang dari 180 mg per desiliter ya Ibu ya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana nantinya Ibu untuk bisa pengecekan sendiri menggunakan alat gula darah. Jadi sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah WHO dan juga bisa menggunakan antiseptik gel. Nah, habis itu kita bisa untuk menyiapkan alat dan bahannya. Itu ada alat pengukur nanti angkanya, terus ada si lancetnya, ada alcohol swab, dan juga ada jarumnya. Yang mana jarum ini itu harus diganti setiap sekali pemakaian agar tidak infeksi dan juga menjaga steril. Nah, sebelum itu kita ganti terlebih dahulu nanti di dalam pokoknya nanti kita ganti jarumnya dengan jarum yang baru. Kita buka terlebih dahulu penutupnya dan pastikan kita membuang si alatnya ini ke tempat sampah medis agar tidak tertusuk. Dan selanjutnya kita masukkan jarum, nantinya akan sampai berbunyi klik, dan kita bisa tusukkan kepada jari tengah ataupun jari manis. Nantinya kita ambil darahnya. Nah, sebelum itu kita bisa membersihkan menggunakan alcohol swab pada area yang ingin ditusukkan agar steril dan terhindar dari kotoran. Dan kita langsung bisa memasukkan, nanti ada strip yang akan dimasukkan ke dalam alat ini. Dan nantinya kita pada saat menusukkan strip itu nantinya akan nyala alatnya dan bisa terlihat tertera berapa angka kadar gula darah yang ada di dalam tubuh Ibu. Nah, selanjutnya di sini untuk waktu penggunaannya ini bisa setelah makan, 2 jam setelah makan ataupun sebelum tidur, dan juga bisa bahkan sebelum makan juga Ibu bisa melakukan pengecekan. Nah, sebelumnya ini setelah Ibu melakukan pengecekan, Ibu bisa nantinya mencatat pada hasil yang akan diberikan lembar untuk mencatat penghasilan, dan Ibu bisa nanti untuk membawa itu ke layanan kesehatan dan konsultasikan kepada dokter untuk mengecek kembali setiap hari atau misalnya setiap minggu ke bulannya, tergantung dari hasil gula darah Ibu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan dan juga memberi info untuk pencegahan dari komplikasi-komplikasi diabetes tersebut, seperti ada hipoglikemia, yang mana itu tuh di sini ada autonomik sendiri. Untuk tandanya itu dia bisa rasa lapar, berkeringat, terus juga gelisah, gemeteran, kesemutan. Dan untuk gejalanya sendiri ini dia bisa mengalami mukanya ini pucat, takikardi, dan juga ada perbedaan di antara tekanan darahnya, yaitu sistolik dan juga diastoliknya ini. Bedanya ini bisa sampai 40 sampai 60 mmHg. Nah, untuk neuroglycopenicnya
ini sendiri dia itu bisa menandakan dengan tanda lemah, lesu, terus juga bisa jadi pusing, yang pusingnya itu seperti rasanya kepalanya tuh melayang-layang. Nah, terus juga bisa ada perubahan sikap, terus juga bisa ada pusing, gangguan kognitif. Nah, untuk gejalanya sendiri ini dia bisa mengalami hipotermia, terus juga kejang, bahkan sampai koma. Nah, di sini untuk manajemennya sendiri ini kita bisa kita bisa memberikan atau makan dengan makanan yang gula darahnya itu tinggi atau karbohidrat sederhana seperti singkong, jagung, terus juga bisa ada kentang. Nah, habis itu kita bisa jika pasien ini masih sadar, kita bisa lakukan pengecekan gula atau kita bisa memberikan gula kembali menggunakan sekitar 2-3 sendok tetes makan 3 sendok makan gulanya. Nah, habis itu kita periksa kembali setelah kita kasih gula, kita periksa kembali sekitar 15 menit setelah diberikan gula. Nah, sehabis itu jika kadar glukosanya itu normal, kita minta pasien untuk memakan makanan snack agar atau makanan ringan agar menjaga hipoglikemianya ini agar tidak terulang kembali. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan penghentian atau penggunaan semua obat, mau baik oral ataupun insulin, dan nantinya bisa kita bawa ke layanan kesehatan lanjutan terhadap hipoglikemia yang berat. Nah, untuk selanjutnya ini kita bisa melakukan pemantauan glukosa darah secara mandiri di rumah dengan cara yang sudah tadi saya berikan tutorialnya, ataupun bisa dengan penghentian terhadap terutama pada pasien yang menggunakan obat oral ataupun obat insulin di sini. Nah, terus juga bisa kita berikan edukasi dengan obat yang diberikan sesuai dengan dosis, terus juga efek sampingnya apa. Nah, selanjutnya juga kita bisa melakukan aktivitas fisik olahraga dengan kita meningkatkan asupan karbohidratnya itu jika masih kurang kadarnya dari 100 mg per desiliter. Sebelum itu kita bisa melakukan sebelum latihan kita berikannya, dan juga kita hindari aktivitas fisik yang berat. Nah, selanjutnya untuk pemakaian nutrisi atau penggunaan kadar nutrisinya sendiri, kita bisa untuk melakukan terhadap melihat panduan piring makan, dengan di sini ada setengah dari piring makan terdiri dari sayuran dan juga buah-buahan, terus juga ada 1/4 dari piring makanan yang diisi dengan protein, ada 1/4 dari piring makan yang diisi dengan biji-bijian, untuk bisa dari beras, gandum ataupun pasta di sini. Nah, selanjutnya untuk jadwal makan sendiri ini kita bisa lakukan jadwal makan 3 kali makan berat, yaitu pada pagi hari 20%, pada siang hari 30%, pada sore hari 25%, dan berdasarkan angka kebutuhan harian ini kita bisa kasih 2-3 kali snack makan yang sehat. Porsinya itu bisa sampai 10-15%, dan yang kandungan gulanya ini dan lemaknya tidak terlalu tinggi, atau dengan bisa porsinya itu kecil. Nah, untuk melakukan aktivitas fisiknya sendiri, kita bisa lakukan aktivitas fisik itu sekitar 150 menit per minggu, atau dibagi minimal selama 3 hari. Dan selanjutnya aktivitas fisik ini sedang dan dari aktivitas sedang juga kita bisa lakukan kurang lebih tidak lebih jaraknya itu dari 2 hari, dan lakukan fisik yang atau exercise yang bukan berat untuk melatih ketahanan ini kita bisa jangka waktunya ini sekitar 2-3 kali per minggu, dan untuk latihan fleksibilitas dan keseimbangan, dan kita bisa kurangi aktivitas perilaku sedentary untuk sepanjang hari. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari informasi yang sudah saya berikan? Apakah Ibu memahami dan juga mengerti? Ada yang ingin ditanyain?
Tidak ada. Baik, Ibu, nanti kalau misalnya ada yang mau dikonfirmasi kembali bisa konfirmasi kembali ke saya. Sudah selesai pengedukasian dan juga kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.